Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya yang bukan orang Hindu, saya yakin tetap mengenal Dewa Indra, sosok Raja Dewa yang menguasai senjata Bajra. Dan walaupun Baraya misalkan bukan orang Norse, Baraya tetap saja pasti mengenal Thor Odinson, sosok yang disebut sebagai Raja Dewa dan memiliki kekuatan petir yang bersumber dari Mjolnir. Dan mungkin saja samar-samar di antara Baraya ada yang sadar bahwa mereka itu kok memiliki banyak kemiripan. Sesungguhnya bukan hanya banyak kemiripan Baraya, kita akan kaji secara lebih mendalam apakah ada kaitan yang erat antara Thor Odinson dengan Dewa Indra. Yuk kita mulai. Manusia-manusia yang hidup di masa lampau di seluruh dunia itu sadar akan satu hal, bahwa alam semesta ini nampaknya hidup layaknya manusia, dan mereka juga memiliki karakteristik yang bisa dibandingkan dengan manusia, termasuk kemarahan mereka dan belas kasihan mereka. Misalkan tanah-tanah yang selama ini kita pijak itu luar biasa baik. Dia menjadi tempat pijakan kita, dia juga yang menumbuhkan tanaman-tanaman untuk kita konsumsi. Tetapi ada kalanya tanah itu berguncang hebat sedemikian rupa atau longsor sehingga menimbun banyak sekali manusia. Itu adalah kemarahan alam. Kemudian kita melihat bahwa ada langit. Langit itu memberikan kepada kita pemahaman, pencerahan. Ketika kita menatap langit, kita mendapatkan inspirasi. Dan dari langit pula lah turun hujan yang memberikan kebaikan kepada manusia. Tetapi lain waktu, langit itu memberikan kepada kita badai, petir, angin, dan beberapa di antara manusia-manusia yang dianggap pendosa itu tersambar petir atau hanyut oleh angin yang sangat kuat. Kenapa bisa seperti itu? Maka manusia-manusia di zaman dulu itu kemudian mempersonifikasikan alam dengan segala karakteristiknya itu dengan dewa-dewi. Sehingga walaupun misalkan dalam buku Donald Brown itu dewa-dewi tidak dianggap sebagai budaya universal, tapi saya sejauh yang saya ketahui tidak pernah menemukan ada satu suku bangsa di dunia ini yang tidak mengenal dewa-dewi. Dalam hal ini kita berbicara soal Dewa Indra. Walaupun dalam berbagai naskah Purana Dewa Indra dianggap sebagai dewa yang sisi kemanusiaannya itu lebih dinampakkan. Misalkan bahwa dia itu adalah seorang yang walaupun baik dalam kebanyakan hal, tapi dia itu sering kemakan hawa nafsunya sendiri. Beliau suka mabuk-mabukan, kemudian terlalu sombong, atau kalau misalkan Baraya nonton film Little Krishna dikatakan bahwa dewa itu cukup sombong sampai menentang Krishna, misalkan seperti itu. Nah, tetapi dalam naskah-naskah yang sebelumnya, khususnya dalam naskah Weda, itu Dewa Indra itu dikatakan sebagai dewa yang benar-benar kuat, benar-benar hebat, menghukum orang, menghancurkan Writa, dan memberikan pembelaan-pembelaan kepada manusia. Uniknya lagi adalah bahwa walaupun Dewa Indra adalah salah satu dewa tertua yang dipuja, tetapi tidak ada catatan yang memastikan sejak kapan dia benar-benar dikenal dan sejak kapan dia benar-benar dipuja. Saking uniknya terkait dengan hal ini adalah catatan tertua yang menyebutkan nama Indra itu justru ditemukannya bukan di India, tapi di Turki, dalam sebuah prasasti yang namanya Bogaskui, yang berangkat tahun sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Dalam prasasti itu yang sesungguhnya bukan prasasti spiritual apapun, di situ disebutkan ada 4 nama dewa, yaitu Dewa Indra, Mitra, Varuna, dan Nasatya Asvin. Nah, 4 dewa ini, sebenarnya 5 ya, karena yang terakhir itu dewa kembar. Nah, kelima dewa ini sampai sekarang masih dipuja oleh masyarakat Hindu di India. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa dia adanya di Turki? Apakah dulu orang-orang Turki adalah beragama Hindu? Ataukah jangan-jangan di seluruh dunia pada waktu itu memang menganut Hindu? Ya, silakan Baraya menjawab dengan jawaban yang aneh-aneh, tetapi para sejarawan biasanya menjelaskan bahwa karena memang sejatinya tradisi Weda itu ditulisnya memang di India, tetapi akarnya itu berasal dari wilayah sekitaran Turki. Kok bisa seperti itu? Ya karena gini ceritanya Baraya. Di zaman kuno ada sekelompok bangsa yang hidup di wilayah sekitaran Turki, di stepa-stepa Turkmenistan dan sebagainya.
Mereka itu adalah bangsa pengembara karena wilayah yang mereka tempati itu adalah wilayah yang tidak bisa memberikan kepada mereka sumber panganan yang cukup, maka mereka terpaksa hidup dengan mengembara, nomaden, hidup di satu tempat, kemudian memakan hewan-hewan buruan di sana. Ketika kawanan hewan buruan itu menyusut populasinya, mereka pindah ke tempat yang lain dan melakukan perburuan yang sama dan sebagainya. Mereka lakukan itu terus-terusan. Nah, karena hidupnya mengembara, maka mereka itu kemudian berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang sudah menetap dan berperadaban tinggi yang ada di wilayah pinggiran sungai, seperti orang-orang Mesopotamia, termasuk juga orang Mesir, orang India kuno dan sebagainya. Orang-orang inilah yang secara salah kaprah kemudian kita sebut sebagai bangsa Arya. Nah, orang-orang ini ketika dia berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang sudah menetap, interaksinya kadang-kadang baik, tetapi kadang-kadang juga buruk, misalkan ketika mereka menyerang. Nah, ketika mereka menyerang atau mereka melakukan interaksi-interaksi itu, maka budaya-budaya mereka juga ikut menyebar. Nah, budaya-budaya yang ikut menyebar itu, kalau bentuk interaksinya itu adalah penaklukan, maka biasanya budaya itu sebagian besar dimasukkan, dijejalkan kepada budaya-budaya dari masyarakat yang menetap itu. Makanya, orang-orang di sana kemudian ketika datang ke Mesopotamia itu kemudian dikenal sebagai bangsa Hittite. Dan kemudian mereka yang bikin prasasti ini dan itu. Kemudian ketika mereka datang ke India, mereka menaklukkan bangsa-bangsa Dravida dan kemudian menyebarkan gagasan pemikiran termasuk bahasa mereka. Dan bahkan mereka pun melaju sampai ke Yunani, melaju sampai ke Jerman, ke Inggris bahkan dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai bangsa Indo-Jerman atau Indo-Eropa. Jadi maksudnya Indo itu dari India ke Eropa atau dari India ke Jerman. Makanya kita mengetahui bahwa akar bahasa dari bangsa-bangsa dari India ke Jerman itu memiliki banyak kesamaan. Di antaranya adalah kata-kata pokok, papa, mama gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa yang selalu sama. Kan father, mother itu sama gitu. Makanya di sana ada Diayu Pitar, Zeus Peter, dan Jupiter itu adalah orang yang sama. Karena apa? Karena paternya di sana itu artinya adalah ayah. Kalau masuk ke India jadi Pitara, kalau masuk ke Bali jadi ada Pitaru, jadi Pitaru yaknya, misalkan di sana kan ada yang seperti itu. Pada abad ke-18 dan ke-19, bangsa-bangsa ini secara salah kaprah disebut sebagai bangsa Arya yang memiliki ciri-ciri fisik diantaranya adalah berbadan jangkung, hidung mancung, matanya belok, dan warna lensanya biru atau hijau, kemudian rambutnya pirang dan sebagainya, yang kemudian dikontraskan dengan bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Sebenarnya ya nggak gitu-gitu amat Baraya, dan itu adalah sebuah identifikasi yang keliru. Tetapi kekeliruan identifikasi ini kemudian menginspirasi misalkan Adolf Hitler untuk menyatakan ada ras paling unggul di dunia, bangsa Arya gitu kan, seperti itu. Dan orang-orang Iran mengganti namanya dari Persia menjadi Iran itu gara-gara Iran itu diambil dari kata Aryan gitu, bangsa Arya, yang secara salah paham juga di situ. Jadi kebayang nggak sih gimana caranya ngasih nama negara tapi nama negara itu salah gitu. Arya, Aryan, Iran, ternyata bangsa Aryanya maksudnya tidak seperti itu, kan ngenes juga sebenarnya kalau tahu. Tapi ya sudahlah, itu mau urusan orang Iran ya. Nah, persebaran inilah yang kemudian ikut menyebarkan sistem kepercayaan dan dewa-dewi mereka. Indra dalam hal ini yang kemudian dari Turki itu menyebar ke India, tetapi dari Turki pun menyebar ke Eropa. Maka dewa-dewa Eropa itu pada umumnya memang menempatkan raja dewa itu sebagai dewa petir atau dewa bersenjata petir. Hampir dimanapun di Eropa, termasuk juga Zeus kan. Nah, tetapi untuk Thor ini, apakah benar-benar ini terinspirasi dari Indra? Iya, Max Muller setidaknya itu adalah seorang orientalis paling terkemuka di abad itu, menjelaskan bahwa hubungan dan kaitan antara Dewa Indra dengan Thor itu adalah sangat signifikan. Maksudnya kita sangat sulit untuk bisa menjelaskan ada Thor tanpa inspirasi dari Dewa Indra. Walaupun banyak sejarawan-sejarawan kuno yang menyebut bahwa Dewa Thor itu adalah dewa yang secara alamiah muncul di kebudayaan Norse, tetapi setelah kita menyadari ada persebaran dari Asia ke Eropa tentang tradisi untuk menyembah dewa petir ini, maka banyak sejarawan yang kemudian percaya bahwa Thor adalah perwujudan lain dari Dewa Indra.
Kesamaan-kesamaannya cukup mencolok. Kita lihat sama-sama, Dewa Indra itu adalah dewa yang bersenjatakan petir, sama seperti Thor, yang kemudian menguasai alam para dewa, menjadi raja dewa, sama seperti Thor juga, dan kemudian dia memiliki senjata yang bernama senjata Bajra, yang senjata Bajra itu ketika dilempar bisa balik lagi dan hanya orang-orang yang layak saja yang bisa mengangkatnya, sama seperti Mjolnir. Dan kemudian Dewa Indra juga adalah dewa yang menguasai kesuburan, yang menentukan hujan dan paceklik, sama seperti Dewa Thor. Dan kemudian dia menghancurkan Writa, seekor ular raksasa yang menjadi musuh bagi kemanusiaan, sama seperti Dewa Thor yang dikatakan menghancurkan Jormungandr, seekor ular raksasa yang mengelilingi semesta. Sampai sejauh ini kita mengetahui bahwa itu adalah identik. Tetapi kemudian ada bantahannya, ya gak seperti itulah. Jormungandr itu adalah ular raksasa yang dihancurkan oleh Thor di akhir, di masa Ragnarok, di zaman kiamat. Sedangkan Indra menghancurkan Writa itu di masa lampau, ketika Writa itu menyumbat aliran-aliran sungai dan kemudian membuat manusia kekeringan. Berbeda kan? Ya, berbeda, tapi ceritanya begini Baraya. Kalau kita melihat seperti rumusan yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa dewa-dewi itu adalah personifikasi dari alam. Jadi maksudnya adalah di India di masa lampau atau di wilayah-wilayah Asia di masa lampau ada kekeringan, ada paceklik. Kemudian kekeringan itu terhapus oleh hujan yang sangat besar. Nah, dari situ manusia kemudian memuja, berterima kasih kepada langit atas hujan yang diberikan ini. Nah, ini dipersonifikasikan sebagai Dewa Indra. Dewa Indra itu menghancurkan Writa, ular raksasa yang menyumbat sungai-sungai sehingga manusia menjadi kekeringan. Seperti itu kan? Nah, fenomena alam yang seperti ini itu tidak mungkin terjadi di Jerman atau negara-negara Skandinavia. Kenapa? Karena di wilayah sana itu tidak mungkin ada kekeringan dalam waktu yang sangat panjang. Memang misalkan di Jerman Selatan itu ada angin panas yang namanya angin Föhn misalkan. Tetapi angin itu tidak akan memberikan kepada manusia itu kekeringan yang sangat parah. Karena itu gagasan tentang kekeringan dan kemudian diselamatkan oleh hujan yang tiba-tiba itu bukan sebuah gambaran yang akhirnya memunculkan cerita tentang dewa-dewi. Makanya walaupun di India itu ada cerita tentang Dewa Indra yang menghancurkan Writa, tetapi di Jerman itu tidak ada cerita seperti itu. Maka itu harus digabungkan dengan cerita-cerita yang lain. Cerita apa yang dimaksud itu? Coba kita lihat narasi ceritanya. Sumber cerita bahwa Thor menghancurkan Jormungandr itu ada dalam prosa Edda. Prosa Edda itu ditulisnya sekitar tahun 1200-an sampai 1400-an. Tidak yakin siapa yang menulisnya, tetapi diyakini secara pasti bahwa prosa Edda itu adalah serpihan-serpihan atau ringkasan-ringkasan dari prosa yang jauh lebih panjang dan jauh lebih tua di zaman sebelumnya. Nah, dari mana itu? Kita lihat di sini ya, bahwa di akhir nanti, di zaman ketika akan terjadi kiamat itu, alam semesta itu semakin lama semakin sering gonjang-ganjing. Manusia semakin banyak yang melakukan kejahatan. Kemudian bagaimana proses terjadinya kiamat itu? Bumi bergoncang-goncang, kemudian lautan meluap, kemudian gunung meletus di mana-mana. Itu narasinya. Baraya menemukan kemiripan dengan sesuatu? Ya, itu mirip dengan cerita di dalam Al-Quran tentang bagaimana kiamat akan terjadi, dan itu juga ada kesamaan sedikit-sedikit dengan Ardaviraf, cerita di dalam Zoroaster. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa prosa Edda itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Quran atau dengan Ardaviraf yang naskahnya jauh lebih tua, yang ada dari Persia. Dan ini juga sangat mungkin karena kebudayaan Persia adalah salah satu kebudayaan terbesar yang berpengaruh terhadap kebudayaan Eropa. Para sejarawan seluruhnya meyakini bahwa kebudayaan Eropa itu banyak terinspirasi dari kebudayaan-kebudayaan Persia. Nah, maka dari sini diketahui bahwa prosa Edda itu adalah gabungan dari cerita-cerita proto Indo-Eropa dengan cerita-cerita Persia yang datang kemungkinan belakangan, dan penggabungan dua atau lebih cerita untuk menjadi satu legenda atau kepercayaan di satu tempat itu adalah sesuatu yang biasa di masa lampau. Kita misalkan mengetahui di Indonesia aja hal yang lebih sederhananya ya. Misalkan kisah tentang Bandung Bondowoso itu sama persis dengan kisah Tangkuban Perahu. Kecuali tentang objek apa yang dibangunnya, itu sama persis. Loh, kalau sama seperti itu berarti berasal dari salah satu tempat itu. Kalau nggak dari Bandung berarti berasal dari Jawa. Bisa kan seperti itu? Tidak, ternyata itu berasal dari Cina.
Begitu ya. Ya, cerita-cerita semacam itu adalah cerita yang sangat lumrah gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, maka dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa kebudayaan Norse itu adalah kebudayaan yang berasal dari kebudayaan-kebudayaan yang lain yang lebih tua yang ada sebelumnya. Begitu. Tapi kan itu kemudian bajranya juga itu sangat berbeda dengan Mjolnir. Dewa Indra itu kan senjatanya bajra, ya walaupun sama-sama menghasilkan petir, tapi kan bentuknya seperti ini. Sedangkan Thor, Mjolnir itu bentuknya adalah palu. Bisa menjelaskannya? Begini Baraya. Bajra itu adalah senjata spiritual. Maksudnya senjata itu tidak benar-benar berfungsi kalau digunakannya untuk secara fisik gitu, getokin ke kepala orang itu nggak bisa seperti itu gitu. Karena ini adalah senjata yang menjadi simbol dan akhirnya menghasilkan petir di atas bawahnya gitu, kemudian menghasilkan kesaktian-kesaktian yang aneh yang seperti itu gitu. Nah, Bajra inilah yang kemudian juga menginspirasi klan Senju waktu dia bikin logo klannya gitu kan. Nah, tetapi Bajra ini karena dia adalah senjata spiritual, maka dia kadang-kadang berbentuk dengan bentuk yang lain. Kadang-kadang bentuknya bisa jadi pedang, kadang-kadang jadi garpu, dan seringkali menjadi bentuk seperti palu. Itu Bajra. Tetapi walaupun di situ kesamaannya sudah pasti, saya ingin menekankan bahwa kesamaan karakteristik antara Mjolnir dan Bajra itu signifikan dalam hal bahwa ketika dia dilempar, dia balik lagi ke pemiliknya, dan bahwa hanya orang-orang yang layak saja atau dewa-dewa yang layak saja, dalam hal ini adalah Indra atau Thor, yang bisa mengangkat dan menggunakan senjata itu. Maka saya pikir ini adalah kesamaan yang sangat-sangat signifikan. Begitu. Tapi kok Thor kan naiknya kambing, sedangkan Indra naiknya gajah. Ya, kan di Eropa itu nggak ada gajah Baraya, ya kan? Jadi di Eropa, di Skandinavia itu nggak ada gajah, sehingga orang-orang yang hidup di zaman itu ya tidak kemudian memikirkan adanya gajah. Ya, sekali lagi gambaran tentang dewa-dewi itu dihubungkan dengan kondisi alam pada waktu itu. Maka perubahan-perubahan yang kecil dan perubahan-perubahan yang physically itu adalah perubahan-perubahan yang wajar. Tapi ide-ide dasarnya itu adalah nyata. Maka kita bisa simpulkan bahwa Indra itu adalah sama dengan Thor. Atau Thor itu adalah perwujudan lain dari dewa Indra. Ah, ini mah cocokologi. Enggak Baraya, ini bukan cocokologi. Ini adalah studi arkeologis dan antropologis, dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Tetapi kalau misalkan Baraya mau cocokologi, saya kasih cocokologinya seperti ini, gini ya. Dewa Indra itu kalau disebut dalam logat Bengali itu namanya Indro. Indro Warkop itu lahirnya adalah hari Kamis. Kamis itu bahasa Inggrisnya Thursday. Thursday itu diambil dari kata Thursday, hari dewa Thor. Jadi Thor itu memang digunakan sebagai nama hari. Maka kita bisa mengetahui bahwa Indra itu adalah Thor, dilihat dari silsilah cocokologi yang barusan saya sebutkan. Begitu kan? Nah, kalau Baraya mau cocokologi, itulah cocokologinya. Cocokologi yang sangat membagongkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.